Halo Sobat BMKG, menjelang minggu terakhir ibadah puasa, semoga Sobat yang menjalankan selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam menjalani ibadah puasa. Nah, beberapa hari terakhir ini, di akun media sosial BMKG masih banyak Sobat yang bertanya, mengapa di bulan April ini masih banyak terdapat hujan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari simak ulasan sebagai berikut. Sobat, menurut catatan BMKG, sejak minggu pertama bulan April hingga saat ini, beberapa wilayah di Indonesia masih mengalami kejadian hujan yang signifikan, bahkan sampai menimbulkan bencana hidrometeorologi. Salah satunya adalah kejadian banjir di sekitar wilayah DKI Jakarta pada tanggal 5 April 2022. Berdasarkan analisa meteorologi, pada saat itu terdapat belokan angin dan juga pertemuan angin di sekitar wilayah Jawa bagian barat. Kelembapan udaranya pada lapisan 850 mbar hingga 500 mbar cukup basah dengan nilai kelembapan berkisar antara 70 hingga 90%. Selain itu, suhu permukaan laut di sekitar perairan wilayah DKI Jakarta cukup hangat, berkisar antara 29 hingga 30 derajat Celcius, dengan anomali antara positif 0,5 sampai dengan positif 1,5 derajat Celcius. Hal ini mengindikasikan ketersediaan uap air yang cukup di wilayah perairan utara DKI Jakarta. Kondisi atmosfer seperti ini akan memberikan lingkungan yang baik bagi pertumbuhan awan-awan konvektif, termasuk awan cumulonimbus yang menghasilkan hujan dengan intensitas yang lebat disertai dengan angin kencang. Lalu bagaimana dengan kondisi atmosfer dalam sepekan ke depan? Data terkini perkembangan awal musim kemarau juga terlihat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia masih mengalami musim hujan pada dasarian pertama April 2022. Pantauan data anomali suhu muka laut di wilayah Indonesia menunjukkan nilai anomali positif, atau suhu muka laut yang lebih hangat di sebagian besar wilayah perairan Indonesia bagian selatan dan perairan timur hingga utara Papua. Hal ini menandakan suplai uap air di daerah sekitar wilayah perairan tersebut cukup besar dan mendukung potensi pertumbuhan awan-awan hujan. Aktivitas gelombang atmosfer Rossby dan Kelvin pada akhir pekan ini menunjukkan kondisi yang masih signifikan di wilayah Indonesia bagian barat dan tengah, namun diprediksi akan berkurang pengaruhnya pada pekan depan. Bibit siklon tropis 98S terpantau di perairan sebelah barat daya Banten, yang membentuk daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi yang memanjang dari Jambi hingga Lampung dan sekitar Laut Natuna, serta mampu menginduksi peningkatan kecepatan angin atau low level jet di sekitar sistem yaitu di Samudra Hindia Selatan Banten hingga mencapai kecepatan lebih dari 25 knots. Sirkulasi siklonik juga terpantau di sekitar perairan Laut Arafuru yang juga menyebabkan terbentuknya belokan maupun pertemuan dan perlambatan kecepatan angin atau konvergensi. Hal ini mengakibatkan meningkatnya pertumbuhan awan hujan, kecepatan angin dan ketinggian gelombang laut di sekitar wilayah bibit siklon tropis, sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah low level jet atau konvergensi tersebut. Berikut prospek cuaca sepekan ke depan. Melihat masih besarnya potensi hujan lebat di bulan April yang mungkin dapat menimbulkan dampak bencana hidrometeorologi, hal tersebut tidak dapat dipandang sebelah mata. Maka kewaspadaan perlu kita tingkatkan.
Salah satunya dengan selalu memantau informasi perakiraan cuaca dari BMKG melalui laman www.bmkg.go.id dan call center 196, serta kanal media sosial @info-bmkg. Jangan lupa juga untuk mengunduh aplikasi Info BMKG melalui smartphone baik di App Store maupun di Play Store. Kenali cuaca dan jaga kondisi lingkungan sekitar dapat menghindarkan sobat dari bencana hidrometeorologi. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Dea Nurina, salam sehat dan sampai jumpa.